7 creepypasta teraneh di server Payudan part 11. Tapi jangan lupa buat subscribe, karena kalau kalian nggak subscribe, nanti malam kalian ditemenin sama Mbak ini. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama. SCP-049. Apa itu anjir? Suatu hari aku mencoba salah satu map dari Iya, subscribernya dengan aku. apa? Dengan- Ya, aku masukin map dari subscribernya aku tuh ke servernya aku. Katanya map ini sudah banyak ditinggalkan player Minecraft karena mapnya sudah rusak katanya. Karena aku kepo, aku ngajak salah satu player namanya si Wardi. Dia subscribernya aku. Aku pun mencoba beberapa fungsi-fungsi di server ini seperti menikahkan ayam dan mencari biji-bijian. Dan hasilnya adalah bisa Iya, semua, betul, ya Rena. berfungsi semua. Ternyata map ini aman-aman aja. Singkat cerita, kami ada di atas gunung dan si Wardi bilang kalau dia melihat rumahnya Witch atau nenek-nenek si tukang santet itu. Akhirnya kami pun langsung pergi ke rumah itu. Dan di sini ada yang aneh. Waktu pas kami sudah sampai ke rumahnya si Witch ini, tiba-tiba ya di sini ada yang aneh. Warna dari rumahnya itu agak sedikit berbeda dari rumah Witch pada biasanya. Dan tiba-tiba kami diserang Witch dari belakang. Dia langsung nyantet kita. Akhirnya kita langsung tampol dia karena dia ngajak tawuran duluan. Akhirnya aku karena penasaran sama rumah Witch ini, aku pun langsung mencoba untuk menghancurkan rumah Witch ini. Tapi dia tidak bisa dihancurkan rumahnya. Akhirnya aku pun sama si Wardi langsung masuk ke dalam dan di sini ada yang aneh. Di dalam rumahnya sudah ada kasurnya dan aku sama si Wardi sudah menyangka ini sudah pernah ada player sepertinya di sini. Tapi di sini ada tulisannya "Don't hang on" atau yang artinya jangan bertahan. Aku pun bingung menyimpulkan karena tulisan di sini gitu ya kan. Sepertinya tulisan ini menyuruh para player yang main di map ini untuk tidak melanjutkan permainannya. Mungkin seperti itu waktu itu aku mikirnya sama si Wardi. Tapi karena aku sama si Wardi masih kepo, akhirnya kami pun langsung ambil kasurnya. Tapi di sini ada yang aneh. Waktu pas aku ambil kasurnya, tiba-tiba inventory-nya aku hilang semua seketika. Aku juga bingung. Aku kira aku kepencet gitu ya kan di keyboard itu. Karena langsung hilang semua inventory-nya. Aku pun langsung nanya si Wardi. Aku chat dia, aku bilang, "Inventory-ku hilang. Ada di kamu ya?" Dan akhirnya si Wardi bilang, "Nggak ada bang, inventory-ku aman semua kok," katanya. Singkat cerita, aku pun ngajak si Wardi untuk mencari resort-resort baru lagi. Karena inventory-ku hilang semua tiba-tiba gitu. Aneh banget gitu ya kan. Aku pun juga mencari beberapa sound chips untuk cadangan makananku. Dan sekalian aku membuat furnace untuk memasak daging itu kala itu. Dan akhirnya aku pun bisa makan. Dan singkat cerita, ini adalah malam hari. Banyak sekali mobs yang ngajak tawuran. Akhirnya kami bersyukur banget karena ketemu sama desa gitu. Dan di sini ada yang aneh. Di dekat desa itu Val, nggak dapat lihat lah. Itu apa? Di dalam lubang tuh ada dapat lihat lah. Turun. Itu nggak lihat. Oh iya. Kita. ada lubang besar dan aku melihat penampakan. Tapi Tapi kan aku pada waktu itu lihat. nggak sadar dan aku Abis bisa itu jadi mereplay play. videonya. Kalian bisa lihat penampakan itu. Ya, ada seperti sesosok aneh di lubang besar itu. Ya, aku zoom dan kalian bisa lihat penampakannya seperti mobs gitu ya kan. Aku nggak tahu. Dia mirip witch tapi warnanya berbeda. Dia terlihat lebih gelap dan putih gitu wajahnya. Aku waktu itu nggak sadar karena aku fokus sama para mobs gitu. Dan aku pun langsung melanjutkan untuk mencari rumah yang ada kasurnya sama si Wardi. Dan aku pun langsung tidur dan melanjutkan aktivitas di kebesokan harinya. Kami mengambil beberapa hebel dan di sini ada keanehan lagi yang terjadi. Ya, si Wardi tiba-tiba terkena seperti efek gitu. Aku pikir dia terkena santetnya Witch gitu karena dia baru masuk ke rumahnya si Witch. Aku pun langsung menelusuri kenapa kok bisa gitu. Katanya si Wardi ngechat aku, dia bilang, "Aku kena poison kapten." Ya jelas itu terkena Witch kata aku. Akhirnya aku pun mencari Witch di sekitar rumahnya tapi nggak ada Witch-nya. Aku nanya ke Wardi tapi Wardi bilangnya nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada Witch di dalam. Karena aku penasaran, aku pun pengen masuk ke dalam rumah Witch ini. Tapi di sini ada yang aneh. Waktu pas aku masuk, ya, tiba-tiba aku kena poison juga. Aku bingung, padahal di dalam gak ada witch sama sekali gitu. Awalnya aku mikir ini cuman resource atau shadernya aku yang error. Tapi ternyata ini ngebug beneran. Witchnya itu bener-bener gak ada. Tiba-tiba kena poison aja gitu. Karena aku sama si Wardi waktu itu masih penasaran, malam-malamnya aku sama si Wardi mencari banyak gunpowder. Ya, karena kami akan bikin petasan untuk meledakkan rumah itu. Kami pun langsung bikin petasan pagi-paginya mencari beberapa bahan termasuk pasir. Dan kami pun langsung pengen ledakin rumah witch ini. Siapa tahu ada reaksi baru yang terjadi di rumah ini. Dan si Wardi ngasih aku korek dan aku pun langsung ledakin petasannya. Tapi disinilah ada keanehan lagi. Di rumah terancam.
What? Ya, waktu petasannya meledak, tiba-tiba rumah ini tidak hancur sama sekali. Aku pun mulai penasaran dan Oh bingung. my Sepertinya God. memang server ini lagi ngebug gitu ya Wow. kan. Aku hancurin rumah Witch Amazing. ini, bahkan di sisi bawah rumah ini nggak hancur sama sekali. Dan akhirnya aku sama si Wardi memutuskan untuk meninggalkan desa ini. Karena mungkin hanya desa ini yang lagi ngebug itu. Singkat cerita ini malam hari dan tiba-tiba di tengah hutan kami melihat ada rumah Witch lagi. Ya, kami mulai aneh di sini. Biasanya rumah Witch itu ada di tengah-tengah desa villager gitu, dan tiba-tiba di sini ada tulisannya gitu. Tulisannya itu bilang give me back my bed atau kembalikan kasurnya gitu. Aku pun bingung. Mungkin gara-gara aku ngambil kasur yang di rumah Witch waktu itu, jadinya di sini servernya jadi aneh gitu, horor gitu jadinya. Aku pun mencoba untuk mengembalikan kasurnya. Aku lempar ke depanku, tiba-tiba di bar inventoriku ada kasur itu lagi, kasur yang hitam ini. Aku mencoba untuk lemparin lagi dan ya, kasurnya tiba-tiba balik lagi padahal sudah ada di Wow. depannya aku. Aku mencoba untuk membuang kasur ini tapi tetap saja dia kembali lagi ke inventorinya aku. Aku mulai bingung dan agak sedikit aneh sih pada waktu itu. Akhirnya aku sama si Wardi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sepertinya memang servernya ini lagi error gitu. Tapi tuh pas di tengah-tengah hutan kami melihat ada sesosok aneh. Ya, aku pikir itu Witch tapi Iya, ternyata tadi berbeda. yang Malah kemana? mirip seperti SCP gitu. Akhirnya aku pun kena poison. Aku bilang ke Wardi suruh kabur, tapi si Wardi bilang nggak bisa gerak kapten, katanya si Wardi. Dan akhirnya si Wardi mati pun kena santet. Aku juga bingung pada waktu itu. Aku pun langsung makan roti supaya nyawaku mulai pulih lagi. Dan aku melihat dari kejauhan dia tetap ada di sana. Karena server ini adalah hardcore, jadinya si Wardi nggak bisa spawn lagi. Aku pun langsung makan roti dan aku mencoba untuk bertahan hidup. Aku karena masih penasaran sama map ini, aku pun langsung mencoba untuk mempertahankan. Dan ternyata si Witch atau SCP itu terus mengejar aku. Aku pun tiba-tiba terkena efek blindness itu. Blindness Ya, kemana? seketika dunia pun hitam. Dan blindnessnya efeknya itu unlimited atau infinity gitu. Selamanya aku terkena efek ini. Akhirnya aku pun langsung mencoba untuk bikin goa untuk aku bersembunyi supaya aku bisa bertahan hidup. Dan Yo. tiba-tiba di sini ada yang aneh lagi. Ya, tiba-tiba si Witch atau SCP itu ada di belakangnya aku. Oke, kabur. Oh my god, mas. Tutup. Tutup. Oke. Oh, masih ada jalan. Let's go. Oh my goodness, ini hardcore coy. Oke, aman. Oke, sepertinya dia sudah jauh. Let's go. Kita kabur. Bah. Ya, sampai akhirnya aku pun berakhir seperti si Wardi. Dan aku tidak bisa melanjutkan map ini. Oke, tidak ada yang masih Serum menjadi nomor misteri. 1 dari White Lab Eh? dengan kandungan niacinamide Aduh. rate tertinggi. Granny Friend. Granny friend anjir, waduh. Teman ini. Suatu hari aku diajak ke servernya salah satu subscribernya aku namanya Oh, Henry. shit, Dia man. bilang sering ketemu atau sering melihat mobs aneh gitu. Ya, terutama mob spider. Katanya spidernya itu warna putih di sini. Aku pun mencoba Oh, mana, membuktikan. mana? Waktu pas malam-malamnya ketemu spidernya normal-normal aja warna hitam gitu. Malam itu si Henry tetap ngotot untuk ngasih tahu aku kalau memang ada spider warna putih di servernya. Akhirnya si Henry terus nganterkan aku ke desert gitu, bioma desert gitu. Akhirnya si Henry ngechat aku, dia bilang, "Di sini, Bang." Aku pun langsung mendatangi si Henry. Waktu itu kita mencar gitu ya kan. Waktu pas aku nyampe ke Henry ternyata benar. Waktu pas aku zoom ternyata memang ada spider warna putih dari kejauhan. Satunya warna hitam. Akhirnya karena aku penasaran, aku pun sama si Henry langsung OTW untuk mendekati spider warna putih itu. Tapi anehnya waktu pas didekati, spider putih ini langsung menghilang tiba-tiba. Akhirnya aku pun sama si Henry mulai percaya sih memang ada spider putih di servernya dia. Karena masih penasaran, aku sama si Henry terus keliling sampai akhirnya kami pun ketemu sama Desert Temple. Akhirnya aku pun langsung masuk ke dalam dan sempat tawuran dulu sama pasukan Genji. Akhirnya kami pun langsung ambil isi chestnya sekalian juga beberapa TNT di bawah sini. Setelah mengambil beberapa TNT, sampainya di atas si Henry iseng-iseng gitu. Tetapi aku pun tetap mencari spider. Aku masih penasaran waktu itu. Kala itu Henry tiba-tiba membakar TNT di dekatnya aku gitu. Aku tampol dia dan aku pun ngechat dia, ngapain anjir gitu. Akhirnya aku pun langsung ambil TNT-nya dan aku pun langsung bergegas untuk mau tidur gitu karena hari sudah malam. Tapi waktu aku mau tidur tiba-tiba
tiba-tiba aku ditampol sama Henry. Aku pikir mau bercanda, ternyata si Henry mau bilang kalau dia melihat spider lagi di dekat temple. Dan ternyata benar, waktu aku zoom ternyata memang ada spider warna putih di dekat temple yang sudah aku temuin sama Henry barusan. Dan aku pun langsung menyuruh Henry untuk mendekatinya. Aku mencoba lihat dari jauh, aku mengamati gitu. Dan ternyata waktu pas perlahan Henry mendekati, tiba-tiba si Henry menghilang. Aku pikir ngebug gitu ya kan shadernya atau retrospeknya gitu. Aku pun mencoba mendekati spidernya, tiba-tiba spidernya malah hilang juga. Cuman suaranya masih ada spidernya. Ya, aku masih mendengar suara spider, hanya saja menghilang gitu. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba si Henry keluar dari servernya. Karena aku masih penasaran, aku berinisiatif untuk mencari spider-spider lagi. Siapa tahu di desa lain atau di bioma lain itu ada spider yang seperti yang tadi itu, yang warna putih itu. Sampai pada akhirnya aku ketemu sama desa selain desert di sini. Awalnya aku mikir ini gak ada apa-apa gitu. Dan akhirnya aku melihat sesuatu yang sangat aneh. Ya, aku pikir spawnernya spider gitu. Dan ternyata spider-spider ini banyak sekali di dalam rumah. Dan kala itu aku punya ide, karena aku punya beberapa sisa TNT yang aku dapetin dari desert. Aku pun mencoba untuk meledakkan rumah ini saja, karena waktu itu aku kesel banget gitu ya kan, mulai banyak keanehan di servernya si Henry itu. Tapi anehnya di sini, waktu pas aku bakar TNT-nya itu nggak meledak sama sekali gitu. Semua TNT-nya malah kebakar gitu. Aku juga bingung kenapa servernya tambah ngebug gini gitu. Akhirnya aku pun langsung hancurin kembali TNT-nya, dan aku berinisiatif untuk langsung menyerang si spider-spidernya di dalam sana. Wah, dan di sini ada keanehan lagi. Waktu pas aku masuk, ya, tiba-tiba seperti ada sosok aneh. Dia mirip seperti kakek-kakek gitu dan bajunya warna putih. Kala itu aku dikejar terus. Aku pun langsung kabur dan menjauh dari desa. Oh my godness, kabur. Oh my godness, ini sempat-sempatnya zombie doh. Aduh, mana dia? Oh, udah jauh. Oke, aman. Let's go. Dia ada di sini. Oh my godness. Kabur. Oke. Ada gua, let's go. Oh my god, untung ada air. Ya, kala itu aku lompat ke dalam ravin, dan di sini ada yang aneh. Dia terus mengejar aku dan tiba-tiba, ya, aku tidak bisa gerak dan aku berakhir di tangan spider. Dan sejak itu aku nggak mau lagi masuk ke servernya si Henry lagi. Yang ketiga, Joker Gas. Kamu perempuan sadar. Suatu hari aku bermain di salah satu servernya aku sama beberapa subscribernya aku, namanya Sahi dan Damar. Di pagi yang cerah itu, aku sama para subscribernya aku berinisiatif untuk menjelajahi dunia ini. Ya, pengen mencari sesuatu gitu, siapa tahu ketemu player lain. Dan sampai pada akhirnya, di perjalanan aku, Sahi dan Damar menemukan sesuatu yang sangat aneh di sini gitu ya kan. Seperti ada player yang rumahnya lumayan epic sih. Aku pikir rumahnya Frost Diamond. Karena server ini baru berdiri, seperti agak mustahil gitu. Dia punya diamond sebanyak ini. Karena penasaran, aku pun langsung pergi ke bawah. Siapa tahu playernya ada di bawah gitu ya kan. Dan tapi sampainya di bawah malah kami nggak menemukan siapa-siapa. Sepertinya playernya keluar gitu dari server. Tapi di sini aku melihat sesuatu. Ya, ada tulisan please fix di server, yang artinya tolong perbaiki servernya. Aku mulai menyimpulkan kalau servernya sepertinya ada yang error. Dan di sampingnya tulisan ini ada seperti portal yang rusak gitu. Aku pun nanya ke Damar dan si Sahi, siapa tahu ada yang bawa obsidian. Karena aku penasaran gitu, pengen masuk ke portalnya si rumah putri ini. Akhirnya aku nyuruh si Damar untuk ngambil obsidian di desa. Akhirnya si Damar pun langsung sampai dan dia memberikan obsidiannya ke aku. Dan aku pun karena penasaran, aku pun langsung turun ke bawah. Tapi kala itu aku karena penasaran, aku pengen bawa kuda-kudaku sekalian gitu masuk ke portal. Kan jarang gitu ya kan aku ngajak kuda-kuda ke dalam nether gitu. Akhirnya aku pun langsung menghidupkan portalnya sama si Damar dan si Sahi. Dan kami pun membuat lorong supaya kudanya bisa masuk ke dalam nether. Aku pun langsung masukin satu persatu kudanya dan akhirnya kami pun sampai di dalam nether. Singkat cerita, kami pun mulai menjauh dari portal. Ya, kami kala itu mencari sesuatu yang aneh dan ternyata nggak ada yang aneh di nethernya. Dan sekalian gitu ya kan, karena kita ada di nether dan aku membutuhkan banyak sekali bone block itu. Akhirnya kami pun sampai di seperti perbukitan gitu di nether dan akhirnya si Sahi dan si Damar kesulitan naiknya. Hanya aku yang bisa gitu, yang pro player. Dan akhirnya si Damar berhasil naik ke atas, sedangkan si Sahi masih kesusahan di bawah sana. Dan akhirnya tiba-tiba si Sahi kembali ke bawah. Aku juga bingung dia mau kemana gitu, sedangkan kita harus lanjut. Dan tiba-tiba si Sahi ternyata meninggalkan kudanya di bawah sana. Ya, si Sahi emosi banget soalnya nggak bisa naik ke atas sana. Akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan. Sahi membantu membuatkan jembatan di salah satu perbukitan gitu, dan akhirnya kami pun bisa lewat. Sampai pada akhirnya kami pun sampai di tempat bone blocknya. Akhirnya kami pun langsung menambang-nambang bone block kala itu. Dan di sini ada keanehan gitu. Waktu pas aku ngambil bone block terakhir, di sini ada yang aneh. Waktu itu aku nggak sadar dan tiba-tiba
si Sahi itu manggil aku. Katanya dia melihat sesuatu yang aneh di gas sana. Ya, ada gas yang aneh. Tapi waktu aku lihat gasnya itu ternyata biasa aja, gas biasa gitu. Akhirnya Oh my god. saja, ternyata memang yang aneh di gas sana. Ya, ada gas yang aneh. Tapi waktu aku lihat gasnya itu ternyata biasa aja, gas biasa gitu. Akhirnya waktu itu aku udah percaya gitu ya kan. Waktu aku replay videonya ternyata benar saja. Ternyata memang ada penampakan aneh dan waktu itu aku aku lihat gasnya itu ternyata biasa aja, gas biasa gitu. Akhirnya waktu itu aku udah percaya gitu ya kan. Waktu aku replay videonya ternyata benar saja. Ternyata memang ada penampakan aneh dan waktu itu aku nggak sadar. Ya, di bagian kanan atas sana ternyata memang ada gas tapi dia seperti tersenyum gitu. Tapi karena waktu itu aku nggak jadinya aku nggak lihat. Ya, gasnya itu berbalik arah dan wajahnya gasnya itu nggak kelihatan. Jadinya aku nggak percaya waktu itu. Akhirnya kami pun terus melanjutkan untuk mencari bone block dan tiba-tiba di sini ada yang aneh lagi. Ya, tiba-tiba ada gas yang nyerang. Akan tetapi, tubuh gasnya itu tidak kelihatan. Dan bukan seperti ada satu gas aja. Seperti banyak gas yang menyerang kita waktu itu. Aku juga bingung ya kan. Tiba-tiba kami diserang banyak sekali gas. Tapi gasnya nggak kelihatan. Kala itu kami lagi mining-mining bom blok gitu. Akhirnya kami berinisiatif untuk kembali ke kuda. Untuk menyelamatkan kuda-kuda kami. Tapi akhirnya, ya, kami nggak sempat menyelamatkan kuda-kudanya. Dan terpaksa kami harus mengorbanin semuanya. Dan semua kawan-kawanku, si Sahi dan si Damar, sudah berakhir di sana juga. Akhirnya aku sendirian. Aku pun langsung kembali ke portal dan di sini ada yang aneh juga. Ya, portalnya tiba-tiba hancur. Aku nggak bisa kembali karena aku nggak bawa cadangan obsidian. Aku pun langsung chat teman-teman. Aku bilang, guys, buat portal lagi. Nah, supaya aku bisa balik gitu. Dan si Sahi langsung bilang OTW. Tapi sepertinya teman-teman terlambat gitu ya kan. Aku terus diserang sama gas misterius itu. Gas-gas ini nggak ada rupanya gitu, nggak ada wajahnya. Akhirnya aku pun langsung bikin lubang supaya aku bisa bersembunyi. Dan kala itu aku langsung mematikan shadernya aku. Siapa tahu memang shader sama di suspeknya aku yang lagi error gitu. Dan ternyata meskipun shadernya dimatikan tetap saja ya tubuh dari gas-gasnya itu nggak kelihatan gitu. Aku mulai takut gitu ya kan. Akhirnya aku pun terus kabur dan tiba-tiba di perjalanan aku melihat sesuatu. Ya, seperti ada yang kebakaran gitu di tengah-tengah lava. Aku pikir itu magma cube gitu ya kan. Tapi ternyata bukan magma cube. Perlahan dia keluar ternyata gas, tapi gasnya aneh. Dia seperti tersenyum dan seperti Joker. Aku pun kala itu ketakutan dan aku pun terus kabur. Kabur, let's go. Oh my goodness, kabur. Oh my goodness, oke, oh my goodness, kebakar lagi. Oh my god, di depan ada juga cuy, banyak banget. Oke, sepertinya udah jauh. Oke, kenapa masih ada suaranya? Ya, tiba-tiba aku mati, tapi matinya aku bukan karena gas itu. Tiba-tiba aku mati karena piglin brute. Padahal di sini nggak ada Bastion Remnants. Yang keempat, Red Creeper. Creeper merah. Wow. Suatu hari aku bermain di server sama beberapa subscribernya aku. Kebetulan dia kembar, namanya Ipung dan Nabil. Waktu itu si Ipung itu pengen ngasih tahu aku dan dia mengantarkan aku ke Ravin. Awalnya aku lihat ini Ravin biasa aja, nggak ada yang unik gitu. Dan ternyata di bawah Ravin itu seperti ada warped gitu ya kan, pohon warped gitu. Padahal itu ada di Nether gitu ya kan. Akhirnya aku pun langsung turun ke bawah. Dan waktu pas aku cek ternyata benar saja. Ya, ini seperti ada di biome warped aja gitu. Padahal ini ada di Overworld. Dan aku pun langsung nanya ke teman-teman, kalian pernah kesini? Dan ternyata mereka jawab gak pernah kesini. Dan mereka juga jawab, kan servernya baru diupdate kapten. Katanya bilang gitu kata si Ipung. Dan waktu itu aku curiga sepertinya memang servernya lagi error. Karena kebetulan kami ada di Ravin, akhirnya aku memutuskan untuk mining-mining sekalian. Akhirnya kami pun membuat lorong. Dan waktu itu aku berinisiatif untuk kembali ke atas gitu ya kan. Dan tiba-tiba di sini ada yang mengganggu. Ya, sepertinya ada cewek cantik di depan sana. Dan tiba-tiba si Nabil langsung maju ke depan. Dan si Nabil mati kena creepernya. Tapi di sini ada yang aneh. Waktu baru meledak creepernya, nggak ada satupun blok yang hancur di sini. Waktu itu aku bingung banget. Dan tiba-tiba ada creeper yang datang lagi. Dan anehnya si Ipung tiba-tiba langsung maju ke depan. Dan si Ipung mati juga kena creeper. Dan anehnya creeper di sini itu nggak menghancurkan blok satupun. Nggak ada satupun blok yang hancur di sini. Akhirnya si Nabil langsung bilang, koordinat berapa kapten? Kita jauh banget. Ya, akhirnya mereka spawn jauh banget gitu ya kan. Dan aku pun langsung kirim koordinatnya supaya mereka bisa melacak aku. Akhirnya aku pun melanjutkan untuk mining-mining lagi. Tapi di sini ada yang aneh lagi.
Marsuki. Waktu pas aku nyampe ke tempat Mening-Mening, aku melihat ada creeper di sebelahku. Waktu itu aku gak sadar, ternyata itu creeper beneran. Waktu pas aku pengen tampol dia langsung menghilang. Creepernya langsung menghilang tiba-tiba. Aku pikir waktu itu aku halusinasi. Karena di sini mulai aneh, aku pun berinisiatif untuk kembali keluar saja dan menyusul para teman-temanku. Dan disinilah ada yang aneh lagi. Tiba-tiba ada sosok aneh. Oh my goodness, creeper coy. Creeper apa itu coy? Oh my goodness, oke, kabur. Oke, udah gak ada coy. Oke, bikin ruangan, bikin gua. Oke, lewat sini. Oh my goodness, oke, tutup. Oke, let's go. Aku pun terus berusaha kabur untuk membuat lubang, tetapi dia terus mengejar aku. Oh my goodness. Mamam lo. Gak meledak coy. Oke, kita tutup pakai blok. Oke, sepertinya kita sudah jauh nih. Aman nih. Pasti aman nih coy. Oke, let's go. Kita berhasil. Let's go. Sabar, iya. Ya, dan akhirnya aku mati. Dan di sini ada yang aneh. Waktu aku respon, tiba-tiba dunianya udah hancur seperti ini. Aku juga bingung. Aku mencari dan aku chat para teman-temanku juga gak ada yang jawab gitu. Akhirnya sampai sekarang ini masih menjadi misteri. Yang kelima, Clan Wolf. Apa? Siapa Ival? Kunci pintu lo. Suatu hari aku diajak temanku namanya Bimo di servernya dia. Servernya dia kebetulan server hardcore mode gitu ya kan. Akhirnya kami mencoba untuk ketemuan gitu. Akhirnya aku pun langsung mendatangi si Bimo karena si Bimo itu katanya butuh bantuan. Kalau temennya sudah lama hilang. Katanya temennya Bimo itu ada di dalam goa gitu. Goanya aneh sih. Di sini seperti ada bioma nethernya gitu. Sudah ada campuran gitu ya kan. Akhirnya aku pun berinisiatif untuk membantu si Bimo. Aku pun kala itu masih baru masuk ke servernya gitu ya kan. Akhirnya aku dikasih beberapa peralatan seperti armor dan beberapa tools juga senjata juga. Dan aku pun langsung OTW untuk mencari si temannya Bimo di dalam gua sini. Kami pun perlahan masuk ke dalam karena si Bimo sudah beberapa jam dia tidak menemukan temannya di bawah sana. Ya, kebetulan mode hardcore dan dia tidak bisa langsung TP atau nge-cheat gitu. Dan tidak lama kemudian temannya si Bimo atau yang hilang ini namanya Zaini kan. Dia langsung nge-chat, dia bilang, "Cepetan woi." Ya, dia ternyata masih bingung dan masih berkomunikasi. Dan ternyata tak lama kemudian aku sama si Bimo menemukan tempat yang aneh gitu ya kan. Dan ada tulisannya "Your friends is here." Dan berarti temannya si Bimo itu ada di dalam sini. Dan karena aku penasaran, aku mencari di dekat ruangannya gitu. Siapa tahu ada ruangan lain. Dan ternyata waktu pas si Bimo masuk ke dalam, tiba-tiba si Bimo langsung mati seperti terkena wolf gitu. Tapi waktu aku masuk ke dalam ruangannya kosong, gak ada apa-apanya gitu. Padahal ini adalah mode hardcore. Aku pun coba komunikasi sama si Bimo. Aku nanya ke Bimo, "Bim, kamu mati kena wolf ya?" Dan si Bimo bilang, "Enggak bang, di dalam banyak skeleton barusan." Padahal notifikasi si Bimo itu matinya kena wolf, bukan skeleton. Aku pun langsung balas dia, "Bercanda kamu, ruangannya kosong soalnya." Akhirnya si Bimo bilang, "Beneran bang." Aku mulai curiga. Waktu pas aku keluar ruangan ini, tulisan yang tadi itu sudah nggak ada, sudah menghilang gitu. Di sini aku mulai curiga gitu. Sepertinya teman-temannya si Bimo itu, Zaini, juga bingung karena servernya ini memang lagi error gitu. Akhirnya aku pun langsung mencoba untuk keluar karena aku sudah menyerah. Dan tiba-tiba waktu aku mau keluar, ya di ujung sana ada sesuatu yang aneh. Wih, apa ini cuy? Oh my god, apa ini? Wih, skeleton kah? Bukan. Oh my god, kabur. Wih, apa itu cuy? Kabur. Oh, oke, ada di atas. Oh my god, itu apa itu cuy? Wolf kah? Oh my god, Ya, tiba-tiba banyak sekali wolf yang menyerang aku. Padahal waktu pas aku nyampe ke atas itu nggak ada wolf sama sekali. Karena ini adalah server hardcore. Dan ya, sampai sekarang ini masih menjadi misteri. Yang keenam, Confusing God. Suatu hari aku mencoba salah satu map dan aku masukkan ke servernya aku. Dan katanya di server ini ada rumah besar banget dan bagus banget gitu. Aku pun nanya ke temannya aku namanya Marsuki, di mana lokasinya? Dan si Marsuki bilang, "Aku juga gak tahu bang lokasinya." Dan akhirnya dia bilang, "Ayo kita cari aja." Akhirnya aku sama si Marsuki langsung mencari rumah gede itu. Dan ternyata setelah berkeliling puluhan abad, akhirnya aku gak menemukan apa-apa di sini. Akhirnya aku sama si Marsuki memutuskan untuk main biasa aja gitu, main survive biasa gitu di Minecraft ini. Aku juga mencari beberapa
beberapa sound the ship dan kami pun langsung bikin rumah sama si Marsuki. Ya, karena hari sudah mau malam gitu. Akhirnya kami pun langsung bikin torch juga supaya terang. Malam itu aku sama si Marsuki langsung mancing gitu ya kan, dan tiba-tiba si Marsuki diserang sama para jamet di belakang sana. Karena banyak banget jamet, akhirnya aku sama si Marsuki langsung kabur. Kami berinisiatif untuk bikin perahu dan kabur dari sungai sini gitu ya kan. Karena kami pengen mancing gitu, pengen makan ikan gitu. Akhirnya aku sama si Marsuki langsung menjelajahi di sekitar sungai, di sekitar rumah sini gitu ya kan. Akhirnya aku sama si Marsuki langsung menemukan ujung dari sungai ini. Dan di sini kami menemukan keanehan. Waktu pas aku sama si Marsuki mau mancing di ujung sungai sini, tiba-tiba kami melihat ada perahu aneh gitu ya kan. Ya, aku pikir itu perahunya aku tadi, tapi padahal perahunya aku sudah diambil dan sudah ada di inventory-nya aku. Kami melihat ada perahu yang aneh dan seperti ada sausnya gitu ya kan. Kami waktu itu curiga gitu. Ini kenapa gitu ya kan, perahunya kok bisa kayak gini? Apakah pemiliknya itu baru makan pentol gitu mungkin ya kan? Dan di sini ada yang aneh. Waktu Marsuki naik perahunya, tiba-tiba dia menghilang. Aku pikir itu ngebug sebentar gitu ya kan, dan ternyata Marsuki terus hilang gitu ya kan. Ya, waktu perahu itu dinaiki Marsuki bener-bener hilang, dan tapi Marsuki bisa naik gitu ya kan. Aku pun langsung bilang ke Marsuki, aku ngechat, skinmu hilang. Dan Marsuki bilang, shadermu matikan bang, sepertinya memang error. Aku pun mencoba untuk mematikan shadernya aku terlebih dahulu. Mungkin memang error gitu ya kan, Minecraft sering error. Tapi waktu shadernya dimatikan, ternyata si Marsuki tetap hilang gitu, gak kelihatan. Aku pun nyuruh Marsuki turun dari perahunya, Marsuki muncul lagi skinnya. Akhirnya aku pun karena penasaran, aku pun mencoba sendiri untuk naik ke perahunya. Dan ternyata si Marsuki langsung ngechat ke aku kalau skinnya aku itu ternyata kebaca atau kelihatan gitu. Tapi waktu pas Marsuki naik, skin Marsuki tidak kelihatan di perahu ini. Di sini mulai ada yang aneh gitu ya kan. Akhirnya aku pun berinisiatif untuk menyuruh Marsuki untuk naiki perahunya itu lagi karena aku masih penasaran. Dan ternyata waktu pas Marsuki naik, ya, skin Marsuki tiba-tiba hilang lagi. Tapi dia masih bisa mengendarai perahu itu. Dan di sini ada yang aneh lagi. Tiba-tiba tak lama kemudian si Marsuki seperti keluar atau dia mati jatuh dari dunia gitu. Padahal si Marsuki gak kemana-mana gitu. Aku pun mencoba untuk menghubungi si Marsuki. Aku chat dia dan si Marsuki membalasnya. Dia bilang, tiba-tiba aku mati bang, kata si Marsuki. Tapi anehnya waktu aku mencet tab di server itu, Marsuki itu gak terdetek di server. Marsuki gak ada di server ini gitu. Akhirnya karena aku takut, karena banyak banget jamet, akhirnya mau gak mau aku harus naik perahu ini. Aku pun langsung kabur dan disinilah ada yang aneh. Ya, tiba-tiba aku seperti jatuh ke bawah dunia gitu, dan aku berakhir seperti si Marsuki. Dan sampai sekarang ini masih menjadi misteri. Yang ketujuh, Baby Dragon. Ih, lucu tuh. Suatu hari aku bermain di server sama salah satu subscribernya aku, namanya Hasan. Waktu itu kami memprepare untuk pergi ke DN. Kami mempersiapkan seperti biasa, mencari Blaze Root dan beberapa mata Ender di Nether. Kami pun langsung bikin Eye of Ender supaya kami bisa langsung pergi ke Stronghold. Setelah semua bahan sudah terkumpul, kami pun langsung lemparin mata Endernya supaya langsung menunjukkan jalan ke Stronghold. Singkat cerita, kami pun sampai ke lokasi Strongholdnya. Aku pun sama si Hasan langsung menggalinya ke bawah. Sesampainya di Stronghold, awalnya ini masih berjalan normal, tapi waktu pas masuk ke tempat portalnya, tiba-tiba di sini ada yang aneh. Aku waktu itu masih belum sadar kalau portalnya itu ternyata ada dua. Setelah bertawuran sama tikus rakyat, aku pun baru sadar kalau portalnya itu ada dua. Sepertinya mungkin Hasan lagi update servernya gitu ya kan, ke update Minecraft versi yang terbaru mungkin. Jadinya mapnya itu rusak mungkin akhirnya. Akhirnya aku pun langsung OTW pergi ke DN sama si Hasan untuk melawan Ender Dragon. Aku pun langsung membagi tugas sama si Hasan. Tugasku untuk menghancurkan tower-towernya, sedangkan Hasan aku suruh untuk memanah Ender Dragonnya. Singkat cerita, aku sudah menghancurkan semua towernya, sedangkan Hasan memanah Ender Dragonnya. Dan di sini aku bingung. Ya, tiba-tiba aku seperti melihat ada dua Ender Dragon. Di sini aku bingung. Dan tapi Ender Dragon yang ada di bawah itu sepertinya kecil gitu ya kan. Sedangkan yang aku tembakin ini, dia itu Ender Dragonnya besar banget. Karena aku penasaran banget, aku pun langsung OTW pakai matanya Satria Baja Hitam. Sampainya di bawah ternyata benar saja. Ternyata aku melihat dari kejauhan seperti ada Ender Dragon lagi gitu. Sedangkan aku kala itu kondisinya aku diserang sama Enderman. Aku waktu itu kebingungan, aku pun langsung ambil air. Aku juga tidak fokus karena aku masih tidak percaya kalau Ender Dragonnya itu ada dua gitu. Akhirnya aku berinisiatif untuk fokus aja untuk melawan satu Ender Dragon dulu. Sampai pada akhirnya di sini ada yang aneh. Waktu aku sudah menghancurkan Ender Dragonnya itu tidak seperti keluar cahaya gitu pada umumnya. Hanya ada keluar XP gitu. Aku juga bingung. Sepertinya Minecraftnya memang lagi error. Dan di sini juga ada yang aneh. Waktu itu aku nggak sadar kalau portalnya itu nggak ada. Dan ya,
Ya, aku waktu itu malah fokus ngambil XP. Setelah ngambil XP, waktu itu aku juga sempat ngambil biji kers raksasanya. Waktu pas aku ngambil biji kers raksasa, disitulah aku baru sadar kalau portalnya itu udah ada. Aku pun bingung. Aku pun ngechat Hasan. Aku bilang, San, kamu ada di mana? Sedangkan aku mencet tab, di server si Hasan gak ada. Tapi si Hasan tiba-tiba membalas chatnya aku, padahal dia gak ada di server. Dan aku pun langsung membalas chatnya si Hasan. Aku bilang, lah kamu ada di DN juga. Dan si Hasan menjawab, iya bang, dari tadi aku lawan sendirian. Kamu di mana? Dan sampai sekarang ini masih menjadi misteri. Udahlah. Oke guys, mungkin segitu aja video kali ini dan see you next time and bye bye guys. Wah anjir, nggak bisa dimatikan.